Dulu, para pejuang kemerdekaan di Ranah Minang menyiapkan strategi untuk perlawanan terhadap Belanda. Strategi yang disiapkan secara senyap, bahkan kamuflase, agar tidak diketahui Belanda, sebab Belanda mencurigai masyarakat yang berkumpul bersama. Salah satu cara untuk mengecoh Belanda yaitu dengan permainan adu balam. Pagi menjelang siang, langkah para pecinta adu balam sampai di area Talau Tigogayo Sawalayang, Balai Baru. Talau adalah sebuah tempat yang mirip kandang besar, arena permainan adu balam. Kedatangan mereka seraya membawa serta burung balam dalam sangkar yang tertutup kain. Usia bukan halangan. Tak membatasi diri untuk menunjukkan kecintaan terhadap sesuatu yang dilakukan turun-temurun. Meski kini sudah tak banyak lagi pemain adu balam, faktanya permainan tradisi ini masih dipertahankan. Sebab tidak saja karena uniknya permainan ini, tapi juga jadi ajang bertemu dan bergurau seperti keseharian masyarakat di Minangkabau. Tradisi ini disebut adu balam di Minangkabau. Konon kabarnya, daerah lain di Aceh juga punya tradisi serupa. Namanya Peulot Leuk atau adu balam, adu burung derkuku. Di tanah Minang, burung ini disebut burung balam. Nama lainnya adalah burung tekukur atau derkuku. Burung ini relatif jinak, mengeluarkan suara yang diiringi naik turun lehernya. Sebetulnya namanya kan Talau Adu Balam Beradat Minangkabau. Yang talau itu artinya tempat para nenek mama, semando, dan laki-laki umumnya melakukan silaturahmi dan bergurau. Dulunya, dalam permainan adu balam ada perencanaan pemberontakan terhadap Belanda. Agar pertemuan dan perkumpulan itu tidak dicurigai Belanda, maka burung balam dibawa serta, seperti halnya permainan tradisional biasa. Silaturahmi adu balam Baradai di Talau Sawalayang, Balai Baru dihadiri para penasehat, urang tuo, janang, cingnya, dan lainnya. Mereka bertemu, saling sapa dan bertanya kabar masing-masing sebelum mengawali cerita permainan itu. Semua diawali dengan doa, dilanjutkan dengan petatah petiti. Ujo tantak pakai tatika mangkep madatua. Sampai papet kita segala pecandu-pecandu burung balam. Masyarakat setempat menjadikan tradisi unik ini untuk menjalin hubungan silaturahmi sesama warga dari kabupaten kota lainnya. Tak lazim memang saya berada di sini, tapi saya tertarik mengikuti pertemuan ini karena juga jadi bagian dari silaturahmi dan ingin menggambarkan langsung untuk kita semua seperti apa adu balam itu. Maklumlah, permainan adu balam memang permainan laki-laki dan lebih diutamakan bagi mereka para pemuda ataupun mereka yang mulai lanjut usia. Ada 5 tingkatan, adu adat, jodoh, mengabe, mamiang, mamutui. Adu balam ini sebetulnya permainan dalam silaturahmi atau dalam bergurau. Jadi tidak ada kalah menang,
Tidak ada unsur judi seperti adu ayam, tidak ada dalam adu balam ini. Ini karena adalah permainan adat nagari dan juga permainan adat Minangkabau. Tradisi ini konon katanya sudah ada ratusan tahun lalu. Burung tekukur dijadikan sebagai petarung dan diadu fisik, namun tidak petarung layaknya adu ayam jago. Permainan ini juga tidak mengenal yang namanya taruhan, murni hanya sebuah hobi atau permainan para pecinta balam. Arena pertarungan pun bukan di udara, melainkan di darat. Dua burung balam bertarung saling adu kekuatan sampai ada yang kalah. Saya melihat dua burung ini seperti dua orang pesilat Minang yang sedang berlaga. Sambil mengeluarkan suaranya, leher sang burung turun naik, sayapnya pun sesekali mengepak. Burung dinyatakan kalah apabila sudah tidak mau lagi bertarung, atau burung yang pertama kali terbang menjauhi arena. Pertarungan biasanya hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 menit saja. Adu balam di Talaut itu nggak ada sistem penilaian tuh. Memang kita di sini hanya untuk adat, tidak ada yang berkelahi sampai dia takut siapa yang menang, itu tidak ada. Hanya intinya untuk bersilaturahmi kita dalam mengadu balam itu. Sejak kelas 2 SMP sama lihat ada tetangga yang punya burung balam, sangat tertarik dengan suara burung balam itu. Setelah diketahui lebih dalam, kita berkumpul sama orang yang lebih tua, terutama saya yang lebih muda kan. Nah, ketemu dengan yang tua-tua, bertambahlah pengalaman, banyaklah nasihat dari yang tua-tua, lebih banyaklah bertemu dengan orang, tambah wawasan lah dan tambah teman juga lah kita untuk adu balam ini. Luar biasa apa yang dilakukan para pendahulu kita. Sebagai generasi muda, saya memahami semuanya punya filosofi dan makna, meski hanya sebuah permainan biasa. Dari arena adu balam Baradai, saya bergerak ke Sumpu, Kabupaten Tanah Datar. Luasnya hamparan sawah di nagari Sumpu ini bak permadani hijau yang mulai menguning. Bulir-bulir padi mulai merunduk, mengurai janji untuk memberi. Bulir padi itu tertarik gravitasi, seperti hendak mencium bumi. Keindahan yang sekaligus menunjukkan kekayaan dan makmurnya nagari. Indahnya Batipuah yang digambarkan Buya Hamka pada salah satu novelnya masih tergambar jelas sampai saat ini. Cantik alami. Hamparan sawah luas membentang hingga ke bibir Danau Singkara. Hening dan tenangnya tempat ini membuat suara angin terdengar jelas melewati telinga. Ia seolah berbisik, datang dan rasakan keindahan budaya serta kuliner di kampung wisata ini. Danau Singkara merupakan hulu dari sungai atau batang ombilin.
Selain Batang Ombilin, ada beberapa sungai lain yang mengairi tanah di Batipuah. Sungai mengalir membelah hamparan sawah dan ladang. Mengisi hari-harinya dengan kekayaan budaya nagarinya. Sile Aye, salah satu sile yang terkenal dari nagari Sumpu ini. Dari 23 aliran sile, Sile Aye dengan aliran Langkah 9 salah satunya. Sile adalah tradisi yang dimainkan anak-anak nagari. Dahulunya sile hanya untuk paga nagari. Artinya, pandeka sile adalah para penjaga nagari. Sile tidak ditunjukkan, namun di situasi kekinian di mana penjagaan nagari tidak lagi sepenuhnya seperti dahulu, maka sile mulai muncul ke publik dengan harapan disukai dan dicintai anak-anak nagari. Semua aliran sile itu punya keistimewaan sendiri, termasuk Sile Aye. Langkah-langkah dari Sile Aye relatif kecil, sekitar 2 jengkal tangan. Langkahnya menyesuaikan dengan kontur alam, pijakan dalam sungai yang berbatu, licin dan dingin. Karena derasnya air membuat pandeka harus punya keseimbangan tinggi dan lebih fokus merasakan setiap pijakannya. Itu berarti sile unggul dalam ketahanan fisik, mengatur pernafasan, langkah dan lainnya yang juga harus dijaga saat basile. Memang sudah tak banyak lagi generasi muda yang memainkannya, tapi setidaknya masih ada dan masih diminati. Setidaknya generasi muda tahu bahwa budaya adalah kekayaan alam Minangkabau yang akan diwariskan pada mereka. Sile tradisi dan permainan tradisional anak nagari. Assalamualaikum udah. Waalaikumsalam. Ya, Ya udah. ini kebetulan lagi ngajar adik-adik latihan silat. Latihan silat ya udah latihan ya. silat. Awas, langkahnya batu, licin. Ini nama silatnya apa dah? Oh, kebetulan ini termasuk salah satu permainan anak nagari dan permainan tradisional anak Minangkabau. Salah satunya bela diri. Silat bisa dimainkan di air, di darat, atau mungkin di lumpur sawah juga bisa. Terus ada juga yang di satu lembar papan juga ada tempat lokasi latihan. Itu gunanya semua untuk melatih keseimbangan dan berbagai metode yang diajarkan oleh perguruan silat. Tapi ini selain silat juga kita punya permainan lain loh. Apa ya? Permainan anak nagari yang lain juga ada. Apa aja tuh? Permainan raya itu umpama sepak takraw ada dari api. Dari Itu api. bolanya kita bikin dari api. iya. Terus ada juga beberapa permainan lain yang nanti kalau Ica pingin, nanti malam kita ada giat nih. Oh, nanti malam Sama ada. adik-adik di Sanggar juga. Boleh. Nanti malam kita ada giat, barangkali Ica pingin nonton juga boleh. Tapi setelah ini, setelah latihan, kita akan bikin itu dulu, persiapan dulu. Persiapan. Oh, jadi persiapannya di air ini Ya. ya. Untuk nanti malam. Ini pertama nih, Ica pingin nggak? Tertarik nggak belajar silat? Atau mungkin sepak takrawnya nanti Ica yang pingin? Boleh, Ica lihat dulu aja udah. Oke, udah lanjut dulu ya. Boleh udah. Ya, nih. Carlo, tuh. Permainan tradisional merupakan kesenian rakyat. Bahkan banyak dijadikan suatu perlombaan dan festival kesenian dalam permainan tradisional. Permainan tradisional pada dasarnya adalah permainan semua anak nagari yang diwariskan secara turun-temurun. Banyak sekali manfaat dari permainan ini. Salah satunya melatih anak untuk selalu jujur,
kompak, membina kerjasama, membina kegigihan, membina sportivitas yang tinggi. Lagi-lagi di nagari ini saya melihat kekayaan itu dicintai anak negerinya. Kerja keras Ninyak Mama, tuo adat, pemuda dan tokoh masyarakat lain punya komitmen tinggi menjaga warisan nenek moyangnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini buat acara nanti malam ya? Iya. Kalian yang main berarti ya? Iya. Ini pembuatannya gimana ini? Ini bukan sumbu kompor ya? Iya, pakai sumbu kompor. Ini nanti dibelikin di sini. Nanti Terus, biar keluar api gimana itu? Iya, dikasih minyak ini. Oh, dikasih minyak. Iya, selamin dikit. Selain bola ini nanti acaranya apa nanti malam? Ada talempong berapi, Mm-mm. randai, Andai. ada macam-macam Sama lah. ini ya? Iya. Oke. Yaudah coba kasih lagi minyaknya. Jadi seram gitu aja ya? Iya. Langit sudah gelap, hujan pun sempat membasahi halaman rumah gadang kami. Namun itu semua tidak menyurutkan keinginan pemuda dan pemudi nagari ini menunjukkan permainan tradisional apa yang sering mereka lakukan untuk mengisi waktu seraya belajar pada alam. Di bawah penerangan obor, cahaya menemani mereka memulai aksinya memainkan talempong api yang mengiringi sepak ragu api, sebuah permainan khas nagari Sumpu Tanah Datar, Sumatera Barat. Anak nagari adalah sebuah permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak di ranah Minangkabau. Hal yang membuat mereka sangat senang dan tertawa lepas dengan teman-teman sebayanya. Ada kebahagiaan, disiplin, tata tertib dan patuh pada aturan, saling berbagi dan kehati-hatian dalam permainan. Sebenarnya kalau telempong ke Bu, yang pertama sekali kalau menurut cerita orang tua Bu, itu daripada anak-anak kau main-main di Dangorundo atau di mana lebih ada berguru bersama-sama di rumah kadang misalnya Bu ya. Di situ bisa mengatakan mencari anak-anak kau sama mendidik anak-anak kau dari ketek kau dari disiplin di orang tua. Ada arahan dari orang tua supaya anak-anak kau tak salah. Ini perlu tu tata tertib di orang tua ada semua kadang ada jangan ketek ada Bu. Main sepak ragu api diiringi talempong api jadi permainan unggulan khas anak nagari Sumpu yang sering dihadirkan saat tamu-tamu wisatawan datang bermalam di rumah gadang di nagari ini. Perkembangan kampung wisata berbanding lurus dengan kecintaan anak muda dengan tradisinya, salah satunya permainan tradisional ini. Beberapa budaya yang dilestarikan di Nagari Sumpur, contohnya begini, permainan anak nagari kalau sekarang di Nagari Sumpur itu sangat antusias sekali anak-anak Nagari Sumpur, generasi-generasi muda untuk mengikuti mulai dari belajar, kemudian tampil pada kegiatan-kegiatan bersama masyarakat, memberikan hiburan tanpa mengharapkan embel-embelnya. Yang penting mereka diberi bekal permainan anak nagari, kemudian berpartisipasi.
Permainan randai menjadi akhir perjalanan saya di Nagari Sumpu Tanah Datar. Belasan anak muda ini menunjukkan kebolehannya dalam randai. Jiko sanakan nagari Sumpu jangan pemakan joran. Di Minangkabau, banyak kebudayaan permainan rakyat anak nagari sebagai perwujudan dan kemajuan dalam hal perlindungan, perkembangan, pemanfaatan dan pembinaan objek kemajuan kebudayaan serta memperkaya budaya nasional. Sebagai anak bangsa dan terlahir di ranah Minangkabau, ahli waris budaya yang bertanggung jawab dalam memperkenalkan makna dan arti yang terkandung dalam permainan tradisional itu. Kampung Minang nagari Sumpu yo mama oi. Randai permainan tuwo yang kemudian diturunkan. Dengan adanya desa wisata, permainan anak nagari menjadi hidup. Kesenian terjaga, membuat pertumbuhan desa wisata saat ini mencerminkan anak nagari yang bersemangat untuk ikut mengembangkan. Aktivitas anak nagari yang dilakukan bersama-sama dan berulang jadi permainan tradisional yang akhirnya jadi juga tradisi. Meski terkesan ringan, ada pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Pesan yang merupakan memperkuat silaturahmi dan budaya, yang merupakan ciri khas dan pesona Indonesia. Kampung Minang nagari Sumpu yo mama oi. Urang nyuramah elo budi. Tahu jo raso nan jo pareso.